Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farid S. dengan NIM C1B021074. Kali ini saya akan mengerjakan tugas interpersonal dan komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Pak Bambang Purnomo, SEMM. Kita lihat di sini, tugas tersebut adalah menganalisa kasus dari PT Toyota Indonesia dengan kasus laporan keuangan PT Toyota Indonesia selama 3 tahun terakhir 2019, 2020, dan 2021 menunjukkan bahwa adanya penurunan pertumbuhan revenue yaitu min 20% dibandingkan pada tahun buku 2018. Selain itu, pangsa pasar juga mengalami penurunan karena adanya persaingan yang sangat ketat beberapa tahun terakhir dari para pesaing, membuat pangsa pasar PT Toyota Indonesia menjadi 35% pada tahun ini. Para pesaing saat ini secara agresif fokus dalam menggarap mobil listrik atau electric vehicle seperti pesaing Honda, Suzuki, Daihatsu, serta berfokus pada segmen pasar yacht and keluarga muda yang membutuhkan mobil 4 kecil atau four-seater dan hemat dalam konsumsi bahan bakar. Selama 3 tahun terakhir, PT Toyota Indonesia fokus pada pasar minibus dengan segmen keluarga dengan merek Kijang Anava. Kijang Anava terkenal dengan minibus yang bisa membuat banyak penumpang dan cocok untuk pasar Indonesia yang membutuhkan mobil penumpang untuk keluarga, namun kelemahan mobil dari ini tidak hemat bahan bakar. Para pesaing saat ini secara agresif terus membuka cabang baru di hampir setiap provinsi di Indonesia. Namun PT Toyota Indonesia saat ini hanya fokus di kota-kota besar di Indonesia seperti Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan PT Toyota Indonesia saat ini mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan produk andalannya New Kijang Annava Reborn memiliki masalah dari sisi injection system, sehingga banyak sekali pelanggan yang komplain dan datang ke bengkel PT Toyota Indonesia. PT Toyota Indonesia saat ini masih berfokus menggunakan metode marketing campaign lama seperti iklan di televisi nasional serta koran yang menghabiskan biaya promosi yang sangat tinggi, namun tidak signifikan terhadap kenaikan jumlah penjualan mobil. Citra PT Toyota Indonesia semakin menurun karena tidak ada tim public relation yang menjaga komunikasi dengan pihak media dan mitra serta pelanggan, sehingga ketidak ada terjadi komplain dan lain-lain, hanya tim teknis yang melayani pelanggan dan tidak maksimal. Visi, misi, serta beberapa informasi penting dari direksi hingga karyawan level bawah tidak terdistribusi secara merata, dan sering terjadi miscommunication di antara karyawan dan manajemen. Sini kita akan melakukan analisa SWOT dan apa strategi yang Anda lakukan, bagaimana perusahaan bisa meningkatkan penjualan, perbaikan yang harus dilakukan. Terus, dengan pendekatan dari sisi interpersonal dan komunikasi bisnis, apa yang perlu diperbaiki di PT Toyota Indonesia? Pertama adalah analisis SWOT. Sebelum kita menganalisa, kita harus mengetahui apa itu analisa SWOT. Analisis SWOT dapat kita artikan sebagai sebuah teknik perencanaan strategi maupun penyelesaian masalah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk keperluan bisnis tertentu atau suatu proyek. Analisa SWOT adalah singkatan yang berasal dari 4 elemen dalam metode analisis, ini: strength yang berarti kekuatan, weakness yang berarti kelemahan, opportunities yang berarti kesempatan, dan threat yang berarti ancaman. Baiklah, di sini telah ada hasil analisa SWOT. Yang pertama ada strength. Yang pertama, menguasai pasar mobil minibus keluarga. Yang kedua, menjadi produk populer dan menjadi pilihan pertama untuk kategori mobil keluarga, yakni mobil Kijang Anava. Di sini ada poin weakness. Yang pertama, selalu berfokus dengan mobil minibus keluarga sehingga tidak fokus terhadap pangsa pasar anak muda yang membutuhkan mobil kecil. Yang kedua, boros bahan bakar. Yang ketiga, kurangnya titik penjualan karena PT Toyota hanya berfokus pada kota-kota besar saja. 4, masalah dari sisi injection. Dan 5, kurang efektifnya metode pemasaran. Point opportunities dapat menambah titik penjualan jadi tidak hanya di kota-kota besar. Yang kedua, menciptakan mobil untuk generasi milenial yang hemat energi. Yang ketiga, menciptakan mobil listrik. Point trade yang terakhir, yang pertama, banyak pesaing. Yang kedua, inovasi produk yang dilakukan pesaing. Yang ketiga, produk pesaing dengan kualitas dan efisiensi yang lebih baik. Yang keempat, penjualan mobil bekas yang terus meningkat. Dan apa saja strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan dan perbaikan produk? Yang pertama, dapat menambah titik-titik penjualan sehingga penjualan tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja,
dan juga di setiap titik penjualan agar memperhatikan pelayanan dan servis agar menjadi lebih baik. Yang kedua, memperluas pemasaran dengan menggunakan media sosial dan juga dapat menggunakan search engine. Yang ketiga, memperhatikan keluh kesah konsumen dan terutama mengatasi permasalahan pada sisi injection. Yang keempat, seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa mobil Kijang Anava itu boros dalam segi bahan bakar. Jadi perusahaan dapat berinovasi dengan mengeluarkan teknologi baru mesin yang hemat bahan bakar. Dan yang kelima, mulai memperhatikan paksa pasar anak muda dengan membuat produk baru berupa mobil kecil dengan fitur yang hemat bahan bakar. Yang terakhir, mengembangkan website perusahaan agar lebih menarik perhatian konsumen. Apa yang perlu diperbaiki PT Toyota Indonesia? Yang perlu diperbaiki dari PT Toyota Indonesia berdasarkan pendekatan interpersonal dan komunikasi bisnis, yaitu meningkatkan kinerja dari tim public relation, sehingga dengan meningkatnya kinerja dari tim public relation dapat menjaga komunikasi dengan pihak media, mitra, serta pelanggan. Sehingga ketika terjadi permasalahan, komplain, dan yang lainnya itu dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal. Yang kedua, memperbaiki komunikasi antara atasan dengan karyawan, sehingga informasi yang diberikan dapat terdistribusi dengan baik dan tidak terjadi miskomunikasi dan informasi yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.